Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan takunu liqa'iha samiha al-zukhral aqsa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful wara alladzi araja bihi ila sidratil muntaha fama fawqaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina bushiru bil jannati khaira bushra. Amma ba'd. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait, sahibul muassasah, saudara Ananda Indra Mardiansyah, hafizahullah ta'ala, dan sekeluarganya semuanya, anak didiknya semuanya, Bapak yang mewakili Kapolsek, Bapak Harun, Bapak yang mewakili Polres, Bapak Harun Ashari yang saya muliakan, dan Pak Kepala Desa daerah Muara Beliti Baru, dan semuanya, dan istri-istrinya yang hadir, dan semua hadirin-hadirat undangan yang kami muliakan. Alhamdulillah, baru pertama ini saya menginjak daerah Musirawas. Saudara sekalian, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang menurut saya paling agung. Orang bahasa sekarangnya apa? Momen spektakuler ya. Hasil mencengangkan, mengagumkan sekali. Ada yang bilang mukjizatnya Rasulullah SAW setelah Quran, kalau Quran sebetulnya nomor 1. Dan itu diakui oleh para ulama. Cuman orang awam ini kalau nggak paham Quran atau nggak bisa meresapi Quran, ya dianggapnya malah Quran lagu-lagu ya atau hiburan atau selingan. A'udzubillah min. Sebetulnya Quran adalah mukjizat yang terbesar. Nomor 2, ada yang bilang terkenalnya insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan menjadi 2. Itu permintaan orang Mekah. Permintaan orang Mekah macam-macam yang dituruti satu ini. Mereka minta macam-macam agar gunung-gunung, tanah-tanah gunung yang di Mekah dihilangkan, ya, menjadi tanah pertanian, atau gunung-gunung jadi emas. Mintanya gitu. Di satu ayat ada. Ada yang bilang supaya ada bengawan, fatufajjirul anhara khilalaha tafjira. Maka ada bengawannya. Mintanya gitu.
nanti pertanyaannya subuh. Autus kita sama akama zamta alina kisafan. Ini yang aduh, ada saja ya. Minta agar langit itu jatuh. Langit itu jatuh. Kama zamta alina. Kisafan jatuh menjadi berkeping atau berbongkah-bongkah. Menjadi potongan-potongan. Nanti entah gimana mau dijadikan apa bongkahan dari langit itu ya, mau dikeramatkan atau diapakan saya nggak tahu, mau dijadikan Borobudur atau apa saya nggak tahu. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ini yang paling mengerikan lagi. Minta yang aneh, paling aneh-aneh itu ta'tiya billah. Datangkan Allah. Kamu mendatangkan Allah wal malaikati qabila. Ada yang baca qabala Allah sepa. Ada yang baca qubula, qabala, qabila. Minta apa? Allah didatangkan oleh Muhammad qabila dengan muayana, dengan kelihatan. Allah dan malaikat itu minta-minta. Subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasulah. Kata Allah, ya Muhammad, berkatalah subhanallah, maha suci Allah, aneh-aneh saja, aku ini adalah manusia yang diutus oleh Allah. Aku nggak bisa datangkan ini kalau tidak ada izin Allah. Di dalam permintaan yang aneh-aneh itu nggak dituruti sama Allah. Hanya satu, yaitu insyaqal qamar. Hanya satu yang dituruti. Tapi setelah insyaqal qamar, masih banyak yang tidak menjadi muslim atau beriman. Ada lagi Nabi Muhammad SAW, ini Isra Mi'raj, perjalanan sekejap ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ke atasnya lagi mendapatkan perintah sholat 5 waktu, asalnya 50. Kemudian bolak-balik Nabi Muhammad antara Musa dengan tempat mukalamah dengan Allah, bolak-balik sampai 10 kali atau berapa kali. Akhirnya diwajibkan 5 sholat, tapi 5 itu berpahala 50 sholat. Alhamdulillah. Jadi Allah menjadikan sabab itu, kadang-kadang sabab itu di atas musabab, kadang-kadang sabab di bawahnya musabab. Itu tadi asalnya 50, kemudian Nabi Muhammad turun, dipapak, disambut oleh Nabi Musa. Terus ditanya, apa yang Allah fardukan kepadamu wahai Muhammad atau pada umat? Famsina salatan. Faqala Musa, irji ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Ini Nabi Musa berjasa kepada kita ya. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang mati, orang yang dikatakan mati, orang yang dibilang mati itu kadang-kadang bisa bermanfaat kepada orang yang hidup ya. Maka kalau diterus-teruskan lagi, orang hidup ini kadang lebih tidak bermanfaat daripada orang yang mati.
banyak orang dari kita hidup kelihatannya tapi bermadarat kepada manusia, kepada agama, kepada keyakinan, kepada bangsa dan seterusnya. Tapi ada orang mati itu bermanfaat. Seperti tadi Bapak Rusdi khidmat kepada Mbak Mun sudah mati ya, tapi Mbak Mun insya Allah ikut nyuruh ya supaya undang saya ya. Pak siapa tadi, Pak Hambali, coba Mbak Mun masih hidup mungkin nggak ingat saya sama sekali ya. Setelah Mbak Mun wafat ya, mungkin diilhami oleh Allah lewat Mbak Mun atau gimana baru ingat saya. Nggak ada dua itu saya nggak mungkin kesini mungkin ya, saking jauhnya ya. Saya terima kasih semuanya. Jadi tadi asalnya 50 jadi 5, ini jasanya Nabiullah Musa. Padahal Nabi Musa sudah wafat. Jadi wafat itu kalau orang biasa atau orang fasik, apalagi orang kafir, wafat itu memang nyawanya dicabut dan memang di alam barzah sana dia nggak bisa apa-apa. Memang dia disiksa mungkin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat mungkar nakir atau apa ya, atau yang lainnya. Memang ada begitu, itu dihancurkan oleh Allah, nggak bisa apa-apa, nggak boleh ditawasuli lah ya, nggak boleh dijadikan wasilah. Tapi kalau orang yang bagus-bagus, orang baik-baik, apalagi Nabi, innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya, sesungguhnya bumi, tanah itu tidak memakan jasadnya para nabi. Nah ini kalau nabi jelas bisa dibuat tawasul, buat wasilah. Alhamdulillah ya. Ini kelompok sekarang ada yang namanya kelompok Wahabi atau ngaku Salafi dan seterusnya. Dia bilang tawasul itu syirik atau wasilatun ila syirik. Kadang bilang syirik, kadang bilang wasilatun ila syirki. Alasannya waqalu ma na'budu illa liqarribuna ila Allah zulfa. Qalu apa waqalu ayatnya bahasa waqalu. Orang musyrikin Mekah berkata, ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala, illa liqarribuna ila Allah zulfa, kecuali supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah, kata zulfa, dengan dekat sekali. Kan mereka mengatakan tawasul itu sama dengan menyembah berhala, padahal kita tidak. Kita ziarah Rasulullah SAW, ziarah Anbiya, ziarah Awliya, ziarah Solih, sama sekali tidak menyembah, sama sekali tidak menyembah. Malah kalau kita ahli sunnah itu baca-baca doa, baca-baca Fatihah, ayat kursi, surat Ikhlas dan seterusnya. Malah kita hadiahi ya, kita hadiahi. Kalau dia Tuhan kan nggak perlu dihadiahi ya. Dan kita doakan, kita hanya minta doa sama mereka.
Dan mereka yang kita tawasuli itu, yang kita ziarah itu bukan potongan orang-orang yang disiksa oleh Allah. Berarti dia punya kesempatan melihat kita, welas pada kita, simpati kepada kita, mendoakan kita, walaupun kita nggak minta doa, ya bisa mendoakan kita walaupun kita tidak minta doa. Tapi kita kebanyakan biasanya minta doa. Itulah namanya tawasul. Tawasul itu kita minta doa. Dan kata ulama kita Sufiyah, orang bertawasul itu berarti dia tidak sombong. Tandanya dia tidak sombong, masih yakin ada wali-wali, masih yakin ada yang di atasnya dia. Tapi kalau orang nggak pernah tawasul sama sekali, nggak pernah ziarah ke kuburannya wali-wali, hanya ziarahnya ke orang tuanya saja, ya maklum kalau orang tua itu ya udah jelas kelihatan jasa-jasanya. Dia orang tua kita, jelas dia di atas kita secara lahiriah di dunia begitu. Entah indallah, kita nggak tahu ma indallah. Artinya urusan, bisa dikatakan urusan dunia lah ya. Hormat orang tua itu bisa dikatakan urusan dunia, tapi alhamdulillah dikategorikan oleh Allah termasuk ibadah kepada Allah. Kalau kita niatnya mengikuti perintahnya Allah, birrul walidain ini juga merupakan a'zam ibadah min afdhalil ibadat. Alhamdulillah, birrul walidain itu ya, itu juga ajaran Islam. Wabil walidaini ihsan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi saya ulangi lagi, Isra Mi'raj itu mukjizat yang terbesar setelah Al-Qur'an atau setelahnya Insyiqaqul Qamar. Allah a'lam bishawab. Kalau saya setuju itu di atasnya Insyiqaqul Qamar ya. Di atas Insyiqaqul Qamar. Dan bahwasanya Isra Mi'raj itu merupakan tanda atau dalil bahwasanya Allah itu bisa. Ada pengajiannya Mbak Mun di videokan atau rekam ngaji Ahadan kalau nggak salah, oleh anak-anak atau orang lain saya nggak tahu. Itu bahwasanya Allah bisa membuat waktu yang sebentar tapi kayak 1001 malam ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu kembali ke Makkah, itu bahasanya di At-Taibah itu qabla ayyabrudal farsh minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Nabi Muhammad SAW sudah pulang dari Arsy sebelum peturunannya Kanjeng Nabi menjadi dingin ya. Artinya masih hangat bahasanya Mbah Mun. Parasnya itu masih hangat, tempat tidurnya lemek tempat tidurnya Rasulullah masih hangat.
Itu berarti kan sebentar sekali. Hasil entah 1 jam atau setengah jam atau apa, tapi kan sebentar tapi kaya. Wah, berapa juta kilo aja itu ya. Apalagi ke Sidratul Muntaha. Antara bumi dengan langit pertama itu 500.000 tahun ya. Perjalanan 500.000 tahun. Terus langit ke pertama sampai langit kedua ya 500.000 tahun. Berarti berapa itu? Terus sampai langit ke-7 ya. Sekarang antara langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, Allah alam ya. Mungkin di atas 500 tahun lagi ya. Kanjeng Nabi bukan sampai Sidratul Muntaha lagi, ke atasnya lagi. Ada yang bilang rof, ada yang bilang mustawa ya. Bahkan ada yang bilang arasy. Bahkan ada yang bilang sampai ke arasy. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, inilah keistimewaan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi, ini jelas di atas ukuran manusia, bahkan di atas ukuran malaikat. Udah berarti Nabi Muhammad afdhalul bashar, ini harus diakui kalau kita ingin jadi ahli sunnah wal jamaah ya. Kalau ada yang bilang mau yang penting asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, kita sudah iman Muhammad Rasulullah, itu Islam itu ya. Islam, belum ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah ini harus afdhalul bashar, afdhalul khalaiq, asyraful khalqi, itu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad pepeh di atas malaikat terus hilang kemanusiaannya. Tidak, beliau tetap manusia juga, tapi manusia yang terindah, terunik, terbaik ya. Bagaimana? Yaitu Isra Mi'raj itu terjadi dijalankan Allah atau diwujudkan Allah setelah Kanjeng Nabi baru tertimpa 3 musibah. Jadi memang Nabi Muhammad sebelum diperlihatkan menjadi asyraful khalqi di Isra Mi'raj itu memang sudah tertimpa 3 musibah yang sangat besar sekali. Satu, wafatnya istri beliau yang tercinta Siti Khadijah. Khadijah dulu apa Abu Talib dulu? Khadijah ya? Asal ada khilafnya. Sayyidah Khadijah dulu wafat. Ini Khadijah adalah istrinya yang tercinta. Dan pertama kali gampangan Nabi Muhammad jatuh cinta itu ya dengan Khadijah. Nah, itu. Dan Khadijah orang yang memilih sendiri Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya, yang memilih, yang melamar ya. Kanjeng Nabi tidak melamar, justru dilamar. Alasannya kenapa Kanjeng Nabi belum kawin waktu umur 25, katanya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa ya. Ditawari sama Khadijah lewat khotimnya atau khotimahnya itu, ya khotimnya, supaya tanya Muhammad, kamu nggak mau kawin? Oh, saya nggak punya apa-apa, kata Rasulullah SAW. Menurut bangsanya Rasulullah ini agak terlambat. Orang Quraisy itu kawinnya umur 20, 21 paling terlambat lah.
karena orang ahli bisnis, ahli apa ya, bangsawan, ahli bisnis. Tapi kan Nabi belum, karena memang ditinggal orang tuanya, nggak ninggalin apa-apa kecuali budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah ya. Hah? Suwaibah al-Aslamiyah. Meninggalkan satu tok itu, nggak ada meninggalkan unta, nggak ada meninggalkan apa. Itu Abdullah, Sayyid Abdullah. Alhasil kan Nabi nggak punya apa-apa. Terus katanya Sayyidah Khadijah, kalau itu dia saya suruh dagangkan barang saya ke negeri Syam. Hanya dagang, udah dagang diberi apa khodim pendamping namanya siapa? Maisarah al-Ghulam ya, budaknya Sayyidah Khadijah. Hanya Maisarah inilah yang jadi wartawannya Sayyidah Khadijah. Apa yang terjadi dalam perjalanan itu Maisarah yang memberitakan semuanya dengan detail, nggak ada yang dikurangi. Terus sekalian akhirnya kawin. Ketika kawin, Abu Thalib mungkin masih punya warisan dari ayahnya. Kalau Abu Thalibnya sendiri orang Arab, ayah mbahnya Kanjeng Nabi Abdul Muthalib kaya, mungkin banyak unta, masih ada, keluarganya walhasil membantu. Akhirnya maharnya ya kebanyakan unta itu, yang kalau dikimahkan banyak, kalau ditakwim, dikrus itu banyak nilainya ya. Alhasil Nabi kawin. Walhasil itu peristiwa Islam setelah wafatnya Sayyidah Khadijah yang sangat membantu, khususnya waktu keluarga Rasulullah namanya Banu Hashim Badil Muttalib diblokade oleh orang Quraisy, nggak boleh jual beli dan seterusnya, diisolir ya, di Syi'ab, di tempat yang sempit antara dua gunung yang dinamai Syi'ab Abi Thalib. Hasil itu yang membantu adalah Khadijah, yaitu malam-malam dia mengambil dagangan-dagangan, tapi minta jangan berupa uang, dah pakai gandum aja. Nah, bisa dimasak untuk makan Kanjeng Nabi dan Bani Hashim dan Muthalib dan sahabat muslimin itu semuanya simpati di situ, bermusyarakah di Syi'ab Abi Thalib. Sayyidah Khadijah wafat, sebentar lagi terus Abu Thalib pamannya ini juga orang berjasa sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Andaikan tidak ada Abu Thalib, secara lahiriah, secara uruf sana Kanjeng Nabi akan dibunuh ya. Termasuk tadi di blokade di Syi'ab Abi Thalib itu adalah pembelaan dari pamannya Rasulullah SAW kepada Kanjeng Nabi, jangan sampai dibunuh ya. Nah, tapi itu hakikatnya membunuh juga kan, nggak boleh jual beli, nggak boleh munakahah dengan bangsa Quraisy yang lain. Kitabnya kan, cuman nggak diajarkan maknanya saja. Pengajian ini juga bukan kok bikin ibadah yang bid'ah, yang baru, yang dolala, yang neraka itu. Apa-apaan ini? Kita sudah kenal Islam dari dulu. Ya, lewat Wali Songo, bahkan insya Allah sebelum Wali Songo sudah ada, cuman yang bikin rame ini Wali Songo ya. Alhamdulillah, makanya ini mari kita mantapkan menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam yang mayoritas ini harus disyukuri, Islam yang menenangkan negara kita ya, tidak bikin ribut, tidak ikut radikal, dan insya Allah semoga tidak ikut komunis, walaupun dari NU sendiri banyak yang dimasuki seperti itu ya.
senang komunis, senang Yahudi dan seterusnya, tapi insya Allah umatnya masih tetap senang Wali Songo ya, tetap Pancasila ala para kiai dengan menafsiri ketuhanan Maha Esa adalah dengan agama Islam, agama Tauhid. Allahumma amin. Cukup sekian, semoga kita selamat dunia akhirat lewat para kiai, para habaib, para Wali Songo, para keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian yang saya sampaikan. Atas kekurangannya saya minta maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ilayna wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma aminna bima anta lahu ahl wa la tu'amilna bima nahnu lahu ahl. Anta ahlut taqwa wal maghfirah. Allahumma jammilna wa ahlina auladana dhurriyyatina kullabana wa بالعافية والسلامة وحققنا من التقوى والاستقامة وعدنا وإبنك من جبة العذاب والندامة. اللهم بارك في هذا البيت وفي هذه المدارس وفي هذه المجالس مجالس التعليم. اللهم في جميع المجالس التعليم من أهل السنة والجماعة لأهل السنة والجماعة والمدارس لأهل السنة والجماعة. يا الله يا الله من محبي وأولياء تسعة يا الله، لا من أتباع الوهابية ولا من أتباع يا الله HTI ولا من أتباع يا الله liberal wala min atba'i Allah syuyu'iyah. Allahumma jammilna wa ahlina uladana juatuna kullabana wa talibatuna wa syafina ahli sunnah jamaah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bil afiyah wassalamah wa haqiqna bi taqwa istiqamah wa aidna wa bika min jubatil adab wa nadama fil hal wal ma'ad. Allahumma a'inna wa ayyum ala ada dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna wa ayyum ala ad-din bid dunya wa ala ad-din bit taqwa واحفظنا ويوم فيما غبنا وغاب عنا ولا تكلنا ويوم بأنفسنا وأنفسنا ما حضرنا حضرهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا اللهم بارك لنا في شعبان وتقبل أعمالنا الصالحة في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام من أهل تلاوة القرآن الأطراف والنهار وجعلنا فيه من عتقائك من النار وجعلنا من أهل ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر وسلمنا وآمنا وبلادنا من شر الكافرين المعتدين والظالمين ومن شر ومن كل ما نخاف ونحذر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Minta maaf ya atas keterlambatan saya, mohon maaf sekali. Saya cukup memberi apresiasi atas di sini ada pengajian untuk anak-anak kecil baca Quran ya. Itu memang kesenangan saya dulu di DH ya, ngajar Quran, tajwid dan seterusnya. Nanti sedikit-sedikit diberi hukum-hukum syariat ya untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.